yang mengantar kita menuju pada satu kehidupan hidup kekal yang adalah anugerah Allah. Walaupun demikian, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya mau sampaikan pada kesempatan ini dengan satu tema yang tentu menggugah hati kita. Masyurkanlah rajamu. Seperti syair lagu tadi, masyurkan rajamu. Itu. Tapi masih kurang, kalau saya lihat lagu ini masih kurang dikenal. Padahal sudah lama ini lagu ini, bukan lagu baru kemarin, ya. Tapi saya percaya kita mau terus belajar, karena menjadi murid Yesus yang sudah naik ke surga itu, kita tidak pernah tamat belajar dan terus belajar. Ya, sehingga ujian kita ketika kita memasyurkan raja kita senantiasa boleh menikmati kehidupan, bagaimana kehidupan suasana yang dibimbing oleh Raja yang Maha Besar. Ketika kita hari ini sebagai gerejanya, kita merayakan kenaikannya ke surga. Ya, hari raya kenaikan Yesus ke surga ini kita peringati bersama-sama dalam kehidupan kita sebagai umat Kristen setelah berapa hari? Masih ingat? Setelah 40 hari dari peristiwa kebangkitannya. Ya, ingat Paskah kan? Kita sudah merayakan Paskah itu. Yang memang atas kuasa kematian yang terjadi itu Paskah. Dia hidup, dia bangkit. Karena kita punya Tuhan bukan mati. Seperti ada orang-orang yang belum menerima iman yang Tuhan berikan itu. Mereka katakan beginilah, begitulah, dan seterusnya. Abaikan semua itu. Karena iman kita melihat bahwa sesungguhnya Yesus Kristus yang sudah bangkit dalam peristiwa Paskah itu, kita memahami selanjutnya bahwa peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu satu hal yang menjadikan kita ingat bahwa karya keselamatan Allah itu terjadi di tengah dunia ini, bukan mitos, ya, tapi satu fakta. Fakta menyatakan di sini bahwa Yesus Kristus telah naik ke surga. Perhatikan dalam bagian firman Tuhan, kalau kita membaca misalnya Alkitab, ya, saya harap semua Alkitab, ada Alkitab, sekarang ada Alkitab lagi. Tapi kalau Alkitab terkadang bisa apa dia lobet, ya. Nah, ini Alkitab kemanapun tak pernah lobet. Tapi biasanya manusianya yang lobet. Mungkin waktu membaca Alkitab kecapean langsung gitu. Tapi saya rasa di sini kita tidak ada yang lobet, apalagi masih pagi yang cerah. Perhatikan bersama-sama bahwa Yesus Kristus yang naik ke surga itu diawali dengan peristiwa di mana ia melakukan satu perjumpaan. Ya. Saya lebih senang menggunakan kata perjumpaan, bukan penampakan. Nanti dikiranya uka-uka, ya. Karena ada di televisi tahun berapa itu ada uka-uka itu lewat film atau penampakan segala macam. Tapi saya mau mengajak kita ada melihat dari bagian firman Tuhan, ada perjumpaan yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya. Sehingga ini kan fakta, ya. Bukannya mayat Yesus dicuri atau bukannya yang diserupakan dengan dia yang dikasih hati dikasih salib, bukan, ya. Betul-betul fakta bahwa Yesuslah yang mengalami semuanya itu berdasarkan kesaksian Injil yang ada, Injil yang dikanonisasikan, ya,
ingat itu kita sebagai orang Kristen, karena ada Injil-Injil yang lain, ada Injil Barnabas, ada Injil, pokoknya macam-macam. Ya, Injil mau apa? Bilang Alkitab kita ini sudah diselewengkan segala macam, padahal mereka itulah yang mau melakukan itu, ya, menyelewengkan, ya. Kita tidak mau melihat yang berita-berita hoax, tetapi berita yang benar bahwa Yesus sudah naik ke surga. Dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga inilah yang menjadikan kita sebagai orang-orang percaya, murid-murid Yesus Kristus zaman now, ya. Mari kita melihat bahwa sesungguhnya ketika Yesus naik ke surga, dia juga melakukan pengutusan kepada para muridnya. Bahkan dia memberikan berkatnya. Perhatikan di situ ayat 51, ya. Lalu Yesus Kristus dia terangkat ke surga. Dia yang diutus Allah, yang Yesus Kristus, dia datang ke dunia untuk menyampaikan evangelium, untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan Injil. Itulah yang menjadikan dia menuntaskan semua tugas panggilannya. Tapi tugas panggilannya itu harus diteruskan, ya, harus dilanjutkan, ya. Bukan main-main, tetapi serius, supaya kita sebagai saksi, kita sebagai duta bagi Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia ini, melaksanakan tugas, tanggung jawabnya, karya keselamatan yang dia sudah kerjakan sampai dia wafat, dia bangkit, dan ini kita rayakan kenaikannya ke surga. Ia adalah juru selamat, dialah Allah yang pasti dalam rupa manusia, ia diutus oleh Allah untuk menyampaikan keselamatan, untuk menyampaikan pengharapan, bukan yang semu, tapi yang pasti. Dan tentu kesukacitaan senantiasa meliputi kehidupan ketika kita mau mengikuti dia. Walaupun di tengah kesukacitaan terkadang ada banyak tantangan, banyak pergumulan. Nah, itu harus kita hadapi. Bahwa pergumulan, tantangan yang ada itu akan membawa kita menuju pada kemuliaan, ya. Bukan hanya sampai derita saja, tetapi mengantar kita pada kemuliaan yang kekal. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, rekan-rekan sekerja dalam pelayanan pada kesempatan ini, adakah perasaan sukacita yang kita miliki pada saat ini, ya? Atau biasa-biasa saja, ya? Karena saya biasa menyampaikan selamat hari raya kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tapi tidak sesemangat kalau Natal. Masih agak canggung barangkali, tetapi kita melihat bahwa semua perayaan yang ada dalam kalender gerejawi itu satu kesatuan yang utuh, tidak boleh dilepas, ya. Ibaratnya rantai apa? Kendaraan kita. Kalau dia putus, itu tidak ada guna. Karena itu terus dia satu kesatuan, satu gerakan, ya, yang menjadikan kita supaya memiliki kegerakan dalam hidup ini ketika kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga, menjadi satu sukacita iman bagi kita, seperti sukacita yang dialami oleh para murid. Perhatikan di situ di ayat 52 di Lukas pasal 24. Karena kita lihat di situ bahwa kenaikan Yesus Kristus ke surga memastikan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah apa, Bapak Ibu? Iya, dia adalah Mesias. Dia benar-benar Tuhan. Katakan, dia benar-benar Tuhan. Dia adalah penggenapan dari
dalam hidup ini? Masihkah ada keraguan